Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, seluruh jemaat utusan Kristus dan yang menonton video ini. Saya percaya karena Tuhan dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Salam taat, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita, sehingga saat kita mendengar firman Tuhan, kita menangkapnya, kita menerimanya. Dia jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda melalui kehidupan kita. Sehingga di mana kita berada, kita menjadi jawaban. Di mana kita berada, kita menjadi terang. Di mana kita berada, kita membawa jalan keluar. Karena Kristus menyertai kita, Dia ada di dalam kita, Dia bergerak bersama dengan kita, Dia ada dan mau melayani bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Roh Kudus, kami minta biarlah pengurapan sesungguhnya turun memenuhi kami. Saat kami baca, kami renungkan firman, kami mendengarnya, dan kami juga dimampukan melakukannya. Terpujilah Engkau, Tuhan yang baik, yang hidup, yang bergerak bersama-sama dengan kami, yang ada di dalam kami, menjenuhi pikiran kami, bahkan memampukan kami melewati setiap pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji sekali-kali tidak membiarkan kami, sekali-kali tidak meninggalkan kami. Itu yang kami percayai, karena itulah firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul. Saudaraku, kalau bicara soal Kisah Para Rasul, maka kitab ini ditulis oleh Lukas, ya, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Lukas menjadi saksi hidup bagaimana karya Kristus di dalam kehidupan para rasul. Maka itu saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang ada di dalam kisah para rasul. Bagaimana Injil bisa menyebar luas, kekristenan, hidup kekristenan yang berdampak, gereja yang berdampak oleh karena dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh. Karena itu setiap mereka yang bergantung kepada Roh Kudus, yang mengandalkan Roh Kudus yang sama, yang bekerja di kisah para rasul, yang bekerja atas rasul-rasul, walaupun kita lihat mereka diperhadapkan dengan persoalan, tetapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka bisa diselamatkan dari segala yang terjadi, sesulit-sulit apapun, bahkan sekalipun dipenjarakan, mereka bisa melihat dan mengalami kelepasan karena Kristus atau Roh Kudus, Roh Yesus Kristus melepaskan dan membebaskan mereka. Maka itu saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Buka Alkitab kita dan perhatikan ayat itu menarik supaya kita dapatkan bagian di dalamnya, kita bisa memahami, atau orang boleh katakan rema dalam kehidupan kita. Dan itu kita perkatakan tiap hari. Waktu Musa mati, tongkat kepemimpinan ada pada Joshua, Tuhan hanya berpesan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Semua orang mau berhasil dan beruntung, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita baca, saudara, ada ayat-ayat tertentu yang meneguhkan iman kita, yang kita rasakan bahwa wow, ini janji Tuhan yang saya pegang. Wah, ini mengganggu saya yang harus saya terus renungkan. Bahkan tidak hanya renungkan, tapi perkatakan itu dimanapun kita berada. Di pasar kah, di rumah kah, di dapur kah, di kamar mandi kah, dimanapun kita berada, kita perkatakan. Karena ketika kita perkatakan,
pikiran, kita akan menyetujuinya, dan kita akan lakukannya. Baik, Bapak Ibu perhatikan. Dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang ke-17, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berikutnya Paulus di Athena. Jadi rasul-rasul bergantung penuh kepada Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil. Dan Paulus sementara di Athena. Kita akan lihat dari ayat ini, kita lihat rasul-rasul yang lain, bagaimana mereka bergantung, bagaimana mereka berharap, bagaimana mereka dipimpin, bagaimana mereka dituntun oleh Roh Kudus, sehingga perkara-perkara yang mustahil tidak menjadi mustahil. Penderitaan sekalipun, jika dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan juga membebaskan mereka. Tuhan melepaskan mereka. Tuhan memberi mereka kekuatan bisa melewatinya. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-28, Paulus berkata kepada orang Athena, sebab di dalam Dia kita hidup. Saudaraku, Paulus katakan di dalam Dia kita hidup. Hidup yang sesungguhnya kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Sebab Bapak, Ibu, dan saya yang tidak percaya Yesus dan tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tinggal di dalam hati kita, maka Alkitab katakan kita pasti mati. Kita hidup di dalam Dia. Kita bergerak di dalam Dia. Yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita bergerak di dalam Dia. Bergerak artinya lakukan segala aktivitas yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan tuntun, yang kita tidak tahu. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita bergerak bersama Dia. Kemudian dikatakan kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dari hari ke hari kita ada, kita hidup, ya. Kita bergerak, ya. Kemudian kita bisa hidup dan begitu percaya karena Tuhan ada di dalam kita. Dia telah menghidupkan yang tadinya harus dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa. Dia juga telah menghidupkan ketika saya terima Dia, ketika saya lahir baru, roh saya dilahirkan kembali, dan roh yang mati dan juga perbudakan dosa, maka saya hidup kembali, dihidupkan kembali. Kalau sudah dihidupkan kembali, saya juga minta supaya bergerak bersama Dia. Saya percaya hari-hari ini setiap kita mendapatkan rema yang berbeda, ya, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Rasul. Kalau kita lihat Injil yang menyebar, yang disampaikan di Kisah Rasul, rasul-rasul dipakai secara ajaib. Kita lihat di dalam pasal yang ke-7, Alkitab catat bahwa Stefanus ini dirajam dengan batu sampai mati. Jadi berarti dipimpin Roh Kudus. Tidak berarti semua jalan, semua yang kita alami baik-baik saja. Tidak. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan penderitaan. Tetapi ingat, di dalam penderitaan itu kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 mencatat bahwa mereka merajam Stefanus dengan batu. Apa yang Stefanus alami? Dia memandang ke atas, dia melihat. Ternyata dia melihat Tuhan Yesus Kristus berdiri
di sebelah kanan Bapa di sorga. Wow, terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan, dia bisa mengalami Tuhan. Kalau orang bisa berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Tuhan, maka penderitaan badani tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan juga yang memberi kekuatan. Karena Tuhan juga yang menolong Stefanus. Sehingga saya percaya rohnya Stefanus diterima oleh Bapa di sorga. Dalam sukacita, dia menerima penderitaan yang diizinkan oleh Roh Kudus. Dia bisa melihat Tuhan. Bagaimana kita yang menderita hari ini? Kita melihat Tuhankah di balik penderitaan yang kita alami? Atau sebaliknya kita bersungut-sungut, kita salahkan orang lain, kita ngomongin orang lain? Saya berdoa, setiap mereka yang percaya dan dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus, sekalipun dalam penderitaan, pandanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan membuat kita mengerti. Minta kepada Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan. Karena kita percaya pasti melewatinya. Tidak hanya Stefanus, kita lihat lagi bagaimana Roh Kudus memimpin dan menuntun Filipus. Filipus yang orang biasa, saudara, tapi karena penuh Roh Kudus, penuh dengan iman, dia bergantung kepada Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus yang telah melahirkan kembali, yang telah hidup di dalam Filipus, yang bergerak bersama Filipus. Akhirnya apa, saudaraku? Sida-sida yang kembali tidak baca kitab suci, tidak mengerti, tapi karena Filipus dipimpin, dituntun Roh Kudus, maka hadir memberi jawaban, mengarahkan sida-sida itu bahwa yang dikorbankan itu adalah Mesias, Tuhan Yesus Kristus yang telah datang mati untuk tebus dosa kita, membawa kita berdamai dengan Tuhan, bahkan memulihkan keadaan kita, ya, gambar yang sudah rusak, bahkan menjadi orang yang berkuasa atau penakluk karena Kristus. Karena Kristus. Jadi si sida-sida itu memahami bahwa ternyata yang kitab Yesaya katakan itu adalah Kristus. Dia berkata kepada Filipus, bolehkah engkau membaptis aku? Wah, sungguh luar biasa. Betapa dahsyatnya Tuhan. Yang hebat itu, yang dahsyat itu, melakukan melalui seorang Filipus yang bergantung kepadanya, hidup di dalam dia, bergerak di dalam dia, ada bersama dengan dia. Artinya setiap hari, saudaraku, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau Roh Kudus yang menyertai Stefanus, dia kuat menghadapi penderitaan. Kalau Roh Kudus yang menyertai Filipus, saya percaya roh yang sama juga akan menyertai mereka yang mau bergantung kepadanya, yang mau minta dipimpin olehnya, yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini Gereja Utusan Kristus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Setiap mereka yang percaya kepadanya, yang memberi diri dipimpin, pasti dipakai secara ajaib, melakukan hal-hal ajaib, karena Tuhan kita ajaib. Kita pindah lagi, tidak hanya Filipus, saudaraku. Di sana Tuhan juga tuliskan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Tadi pasal yang ke-8 itu tulis tentang Filipus. Pasal ke-10 kita lihat ada rasul lain lagi, Petrus dan Kornelius. Kornelius di tempat yang berbeda, Petrus di tempat yang berbeda. Tapi karena roh yang sama yang berbicara, roh yang sama yang mendatangi Kornelius, bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya, katakan, doamu dan sedekahmu sudah didengarkan. Karena itu pergilah di satu tempat, di Yope. Di sana ada Petrus. Petrus lagi berdoa. Roh Kudus tuntun memperlihatkan bahwa ada banyak orang yang bukan orang Yahudi juga rindukan keselamatan itu. Lagi ada di rumah Kornelius. Maka itu Kornelius menyuruh untuk menjemput Petrus, karena dia dapat dipimpin, dituntun, dan diilhami, bahkan ditunjukkan oleh Roh Kudus. Dia taat, dia lakukan. Ternyata Petrus juga mengalami hal yang sama karena dituntun Roh Kudus. Dia datang bersama dengan utusan itu kembali ke Kornelius. Baca Kisah Rasul pasal 10 itu. Banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan. Saya percaya setiap kita memberi diri kita supaya dipakai sama seperti Petrus. Petrus dalam 4 Injil adalah Petrus yang gagal, Petrus yang kerja keras siang dan malam, tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar perkataan Tuhan, tebarkan jalamu, maka semua
jalannya penuh dengan ikan. Maka itu kita lihat, Petrus yang di Injil itu berbeda dengan Petrus di Kisah Rasul. Petrus yang di Kisah Rasul ini ada Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayanannya luar biasa. Saya percaya juga utusan Kristus dalam melayani Tuhan di bagian kita masing-masing pasti dipakai secara ajaib. Karena Roh Kudus, karena bergantung kepada Roh Kudus, karena minta dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap-tiap hari memberi kita rema firman Tuhan. Kita perkatakan, kita maju, kita layani orang lain yang sakit, yang belum diselamatkan. Roh Kudus sertai kami dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Utusan Kristus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggenapi kehendak-Nya. Kita perhatikan lagi dalam Petrus, Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kalau baca di sana Bapak Ibu, kalau baca di sana kita akan melihat bahwa Petrus dipenjara karena dia memberitakan Injil. Herodes ingin membunuhnya. Yakobus sudah dibunuh, tinggal Petrus. Tetapi lihat, Alkitab catat, karena di dalam rencana Bapa, Petrus belum harusnya meninggal. Tuhan mengutus malaikatnya membebaskan dia dari penjara. Lewati 4 tahap, 4 pintu, 4 penjagaan ketat. Melewati itu saudaraku. Semua karena Roh Kudus. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, kalau rasul-rasul, Stefanus mengalami walaupun harus menderita, Petrus mengalami, Filipus mengalami, Rasul Paulus mengalami. Bagaimana dengan kita? Kita mau mengalami apa yang dialami oleh rasul-rasul. Kita minta kekuatan. Hari ini mungkin katakan, oh Tuhan saya menderita, oh Tuhan saya seperti ini. Jangan takut, ada Roh Kudus. Minta dipimpin, dituntun Roh Kudus. Yang terpenting hati kita mau melayani Tuhan. Kita berkata, aku mau berhidup dengan Tuhan, aku mau bergerak dengan Tuhan, aku ada karena Tuhan. Karena itu Tuhan, aku adalah keturunan Allah, dilahirkan oleh Allah. Ada benih ilahi di dalam diriku. Maka itu kemanapun saya pergi akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya berkata, yang sakit sembuh. Demi nama Yesus Kristus, yang sakit sembuh. Ada kuasa yang mengalir, ada pengurapan Roh Kudus. Tuhan melakukannya. Kenapa? Saya bergerak dengan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus, yang orang petenung, roh jahat keluar dari diri. Itu yang terjadi di Kisah Rasul. Demi nama Yesus Kristus, yang terikat kuasa kegelapan lepas dalam nama Yesus. Itu yang terjadi di Kisah Rasul. Jadi firman itu hidup. Firman bukan hanya sebatas informasi untuk membuat pengetahuan kita bertambah, tapi firman itu harus hidup. Bagaimana hidup? Ketika kita renungkan. Ketika kita renungkan, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, mengendalikan hidup kita. Kita perkatakan, maka pasti terjadi. Karena yang melakukannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bertanggung jawab untuk firman-Nya. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman siang dan malam, berpegang pada firman Tuhan, yang menjadi rema bagi mereka. Di mana mereka waktu merenungkan satu pasal, mereka mendapatkan berkat-berkat rohani yang Roh Kudus singkapkan di setiap bagian. Saya percaya Petrus, Filipus, Paulus, bahkan Stefanus, Barnabas, ya, mereka dipakai oleh Tuhan. Kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang baik. Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saluran berkat, membawa Injil kemana kita berada. Roh Kudus juga bertanggung jawab menyertai pelayanan Bapak Ibu dengan tanda-tanda. Waktu kita berbicara, waktu kita mengajar, ada kuasa, ada pengurapan. Waktu kita mendoakan orang, ada kuasa, ada pengurapan. Karena apa? Kita hidup, kita bergerak dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Paulus di Filipi. Bapak Ibu, Paulus di penjara di Filipi. Coba kita lihat yang terakhir.
Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga, dari ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkannya. Di dalam hukuman, di dalam penjara, di dalam penderitaan. Penderitaan tidak mengungkung mereka, penderitaan tidak menghalangi mereka, penderitaan tidak mengganggu sukacita mereka. Mereka memuji menyembah Allah, mereka tinggikan Dia, mereka agungkan Dia. Penjara mulai rontok. Alkitab catat bahwa akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi mereka di penjara, tidak hanya di penjara, dibelenggu kaki tangannya. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena di dalam kehendak Bapa, terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang seperti apa, saudara? Bisa membebaskan orang dari rantai-rantai itu? Mustahil kan? Tetapi Roh Kudus dan firman-Nya sanggup menyelesaikannya bagi Paulus. Karena Paulus ada di dalam rancangan Bapa di sorga. Paulus bergerak, Paulus hidup, Paulus ada karena Tuhan. Maka itu saya percaya apa yang Paulus alami di dalam penderitaan, di dalam sukakah, di dalam dukakah, ingat masih ada Tuhan yang menyertai kita. Teruslah maju di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang sama bergerak melalui Bapak Ibu dimanapun kita berada. Saya berdoa oleh kekuatan kuasa-Nya kita bergerak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah, Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan dengan saya bergerak, saya ada, saya hidup bersama Dia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Roh Kudus urapi kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dituntun, kami dikuatkan sekalipun penderitaan. Yang Alkitab catat dalam Kisah Rasul, ada banyak hal yang terjadi dalam kisah para rasul ini. Rasul-rasul mengalami tidak hanya kemenangan, tidak hanya kesembuhan, tidak hanya melihat mujizat, tidak hanya melihat tanda-tanda yang Tuhan adakan, tetapi mereka juga diperhadapkan dengan pergumulan, orang-orang yang menentang mereka. Tapi Tuhan Yesus sanggup melepaskan mereka. Tuhan Yesus sanggup memberi mereka kekuatan. Karena itu aku berdoa, di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, ada kekuatan baru. Firman datang memberi kami kekuatan untuk terus bergerak, hidup, dan ada bersama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus, yang kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita terus berdoa biar dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, supaya selain mendapatkan rema dari firman Tuhan, kita juga berdoa untuk gereja supaya punya tempat sendiri, punya lumbung atau tempat pertemuan sendiri, karena kita mau menuai bersama malaikat di sorga. Saya berdoa dan saya percaya, siapkan diri kita dan siap maju dimanapun kita berada. Kita mau menuai jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan, sama seperti rasul-rasul yang lain. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita bergairah untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu